10 itu bahwa S kuadrat plus 2S akarnya ya itu ya H2 plus S plus 1 plus I. Plus I itu maksudnya akar minus 1. Kalau minus I itu maksudnya minus akar minus 1 gitu. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai A2 dan A3 di contoh 3.10 itu diikutilah aturannya situ. Kalau di sini kan akar kompleks. Pakai itu loh Mbak, yang A plus BI dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa, coba dilanjutkan aja. Silakan yang lain kalau ada tanggapan bisa langsung disampaikan. Nggak apa, coba dilanjutkan dulu. Nanti saya kasih penjelasan. Oh iya Pak. Ya jadi karena Laplace inverse-nya dari nilai ABC-nya udah didapat, jadi langsung disubstitusiin ke dari YS fungsi S-nya ini. Jadi kalau 6 per S kuadrat berdasarkan tabel 3.1 tuh jadi 6 TUT. Karena tadi B-nya itu 0, 0 per S 0, berarti 0. Terus yang C-nya 6 per S kuadrat tambah 1 berdasarkan tabel 3.1-nya itu di nomor 5, 6 sin TUT. Jadi YT-nya itu 6T tambah 6 sin TUT. Sekian, Pak. Di sini ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, scroll ke atas Mbak, di situ ada redaksional yang perlu disesuaikan lagi. Jadi penulisan dari sedikit lagi redaksional aja sih. Nah, di sini ya 3D Y 2 aksen bla 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 ke bawah, oke sudah betul, garis keduanya Laplace dari Y aksen 2 bla 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 udah betul. Kemudian bawahnya, jadi bawahnya itu garis ketiga ya, S kuadrat dikali YS, dikali YS. Nah, YS itu sebenarnya kan Laplace dari Y juga sih. Ini ditulis seperti ini. Y S kuadrat kali Laplace Y minus S Laplace Y0. Oh, boleh seperti ini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kan ujung-ujungnya Y0. Y0 itu kan maksudnya YS. S-nya itu 0 gitu maksudnya. Y sini. Laplace. Maaf T-nya ya, T-nya 0. Enggak apa-apa, seperti itu enggak apa-apa. Tapi kalau ingin seperti di contoh soal juga enggak masalah. Di contoh 3.11 itu penulisannya. Jadi ketika lepas dari Laplace itu bisa langsung ke hasil Laplace-nya. Kemudian yang kedua, yang C itu tadi, C akan kita diskusikan ini. Untuk yang AB sudah betul. Dan ternyata B-nya 0 ya Mbak. Berarti ya kebetulan saja, artinya dengan fungsi seperti itu, fungsi F seperti itu menghasilkan B yang sama dengan 0. Tapi suatu ketika kalau fungsi F-nya tidak seperti ini, bisa jadi B-nya itu ada nilainya. Ada yang Mbak Nisaul nilai B-nya itu tidak ada atau dihilangkan di awal, itu barangkali betul, tetapi untuk case-case tertentu, untuk fungsi yang menghasilkan B-nya sama dengan 0. Karena bisa jadi B-nya itu ada nilainya, gitu sih.
Oke, ada tanggapan dari yang lain? Pak, saya mau tanya. Gimana? Berarti kalau misalnya yang nomor 3 itu pakai A sama B, berarti boleh ya, Pak? Maksudnya gimana? Maksudnya itu kan kalau punyanya Natasha kan ada 3 ya, Pak. Kalau saya tadi itu 2, jadinya, tapi hasilnya itu sebenarnya hampir sama, cuma beda tanda aja, Pak. Maksudnya dipecah jadi gimana, Mbak Odina? Hanya 2 itu seperti apa? Jadi A per S kuadrat ditambah B per S kuadrat plus 1. Oke. Itu kurang lebih sama sih dengan Mbak Nisau tadi. Artinya S kuadratnya itu cuma sekali muncul. Padahal enggak, dia itu punya akar kembar. Kalau akar kembar itu dia S kuadrat kemudian diturunkan. Kalau dia nanti S5 ya A1 per S5, kemudian A2 per S4, A3 per S3, A4 per S2, A5 per S. Jadi harus seperti itu pemecahannya. Tidak boleh diwakili oleh A per S kuadrat saja sama B per S kuadrat plus 1. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena prinsipnya kan yaitu tadi, ketika S kuadrat itu artinya akarnya ada 2, pasti ada 2 pasti. Nah, ternyata akarnya kembar. Kalau akarnya kembar mengikuti aturan yang ada di sini. Kalau akar kembar seperti apa? Kalau akar kembar berarti kan ada 2, berarti harus muncul 2 suku. Dalam hal ini punya rasa A dan B. Nah, kalau yang hanya karena Mbak Odina atau Mbak Misal tadi kan berarti hanya diwakili oleh satu suku saja. Dan itu enggak bisa seperti itu. Pak, saya mau berarti kemarin itu saya nangkepnya berarti salah ya Pak. Kalau misalkan yang di apa itu tadi yang katanya Pak Anas pangkat sampai pangkat 5 itu saya kira cuman yang kayak S plus 1 pangkat 5 gitu Pak. Enggak yang S pangkat 5 gitu. Soalnya S pangkat 5 kan maksudnya enggak ada angkanya. Pasti 0 gitu Pak. Akar-akarnya. Jadi nggak boleh jadi 1 ya Pak. Jadi langsung per S kuadrat gitu. Oke. Saya tidak tahu ya, tidak pernah hitung juga yang sampai ini. Kebetulan saja B-nya 0. Tapi mungkin nggak ya kalau artinya maksudnya apakah bisa diringkas gitu kan, meskipun nanti berjejer 5 gitu misalkan ya, A1 per S pangkat 5 plus A2 per S pangkat 4 kemudian seterusnya sampai S-nya pangkat 1. Kalau itu dihitung nanti apakah koefisien yang atasnya itu bernilai 0 kan gitu ya, jadi pertanyaannya. Kalau itu bernilai 0 kan sama saja dengan tidak ada. Dalam hal ini kan juga seperti ini sama saja untuk yang B itu tidak ada karena bernilai 0. Dan ini terbukti bernilai 0. Nah, cuman saya tidak tahu kalau nanti fungsinya itu berbeda, fungsi fs-nya itu berbeda, apakah B-nya ini juga 0 gitu. Kalau dia 0, berarti asumsinya Mbak Risaul itu berarti betul cukup satu saja, gitu, satu suku saja. Karena itu tadi, S kuadrat itu sebenarnya dia memiliki 2 akar, yaitu 0 dan 0. Nah, selama ini kan di contoh soal kan cuma S saja. Kalau S saja kan cuma satu akar. Yang ada S kuadratnya. Itu. Ya itu tadi, 3.9 itu tadi, S plus 1. Jadi S kuadrat itu kan sama dengan S plus 0 dalam kurung kuadrat. Sama saja. Perlakuannya sama saja, perlakuannya. Nah,
Entah nanti ujung-ujungnya nol atau enggaknya, enggak apa-apa kalau memang nol. Tapi kalau secara rumus sih baiknya ditulis dulu, bertingkat gitu turun sampai S pangkat 1. Oh gitu ya Pak. Makasih Pak. Oke, yang lain ada tanggapan? Dari yang angka imajiner belum. Ini yang C yang masih hold ya. Kita dulu Mas apa? Bagas ada tanggapan? Bagas, Mbak Ardita, Iya, Pak. ada tanggapan terkait ini? Iya, Pak. Saya ini jadi dipecah jadi 2. Untuk yang A sama kayak Mbak Natasha. Kemudian yang B limitnya S mendekati akar 1. Akar minus 1. Oke. Jadi ketemunya nanti 6T minus 6 sin T. Oke. Oke. Jadi yang lain Mbak Ardita. Pak, saya boleh tanya nggak? Silakan. Itu C itu limit S mendekati min 1. Bukannya harusnya S mendekati akar min 1. Nah, untuk C ini kurang tepat. Kalau seperti ini kurang tepat. Karena C itu sebenarnya karena akarnya itu akar imajiner. Kalau akar imajiner tidak berlaku C per S kuadrat ke 1 itu tidak berlaku. Sehingga untuk yang C ini perlu dikoreksi. Berlakunya imajiner. Kalau imajiner itu ada di kasus ketiga. Kasus ketiga. Cuman saya tanya dari kalian, ada yang nyoba mengerjakan pakai yang imajiner nggak, yang kasus ketiga? Oke, kayaknya belum. Berarti untuk C kita koreksi, Mbak Natasha, sudah bisa di stop. Saya tunjukkan lebih jelas, supaya lebih terbayang. Baik, Pak. Kasus ketiga itu seperti Saya izin apa? stop share, Pak.